Qala Syekh Ibnu Taimiyah wa amma lailatul nisfi min Sya'ban faqad ruya fi fadliha ahadits wa athar wa nuqila an ta'ifatin min salaf annahum kanu yusalluna fiha. Ibu-ibu, malam lailatul nisfi Sya'ban sudah banyak riwayatnya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah beda membantah tentang kemuliaan apa? Malam nisfi min Sya'ban. Bahkan diriwayatkan dari beberapa kelompok-kelompok salaf kalau mereka melaksanakan sholat khusus pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Fa salatu Alhamdulillah, kita saat ini sudah berada pada 15 Sya'ban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjelang Ramadan ini hati kita semakin bersih, jiwa kita semakin siap untuk kedatangan tamu luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bergembira menyambut bulan Ramadan. Sampai ada sebuah hadis Nabi, bulan yang terbaik bulan Ramadan bagi orang yang beriman. Tapi bulan Ramadan ini bagi orang yang tidak beriman, bulan yang paling buruk, bulan yang paling dibenci, bulan yang paling tidak disukai. Maka inilah ciri-ciri orang yang beriman ketika kedatangan bulan Ramadan, menyambutnya dengan gembira hati, dengan semangat beribadah. Tapi kalau tidak beriman, mohon maaf ya, bahkan orang yang beriman itu yang dipikirnya bukan cuma puasanya, tapi apa? Keindahan tarawih di dalamnya, keindahan ibadah di dalamnya ya. Tapi kalau di otak-otak dan di hati orang yang tidak beriman, baru denger puasanya baik ya, kata wong Inggris itu not kewawo, tidak lagi kuat ya. Baik, walaupun terlambat, saya akan menerangkan sedikit tentang malam nisfu Sya'ban. Bisa jadi ilmunya untuk ke depan insyaallah. Ada satu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ibnu Hibban an Mu'adz bin Jabal. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa kata baginda Nabi? Yattali'ullahu ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah mentilik kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu min Sya'ban. Maka malam kita tadi adalah malam tadi. Apa yang diinginkan oleh Allah? Wa yaghfiru li jami'i khalqih. Allah akan mengampuni seluruh hambanya. Illa li musyrikin au musyahinin, kecuali bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah dan orang-orang yang musyahin. Siapa yang musyahin ini? Orang yang musyahin ini adalah orang yang tidak mau menyelesaikan pertikaiannya ya. Seperti ibu-ibu lah, tidak galak berhenti dari obrolannya. Kita dengar ceramah, ini lagi bertikai namanya ya. Jadi orang-orang yang tidak kepengen berhenti dari pertikaiannya tidak akan dapat ampunan Allah pada malam nisfi min Sya'ban. Makanya jadi amalan kita kalau menjelang nisfu Sya'ban, ngirim ucapan mohon maaf ya, ucapan minta ridhonya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita dengan tatap muka, kalau kita dengan saling berkunjung. Tapi ada juga balaknya ada juga. Kita nak minta maaf ya tak? Ketika datang yang nak kita minta maaf tidak nunjuk minta maaf. Kadang-kadang jadi dosa yang berikutnya, kita yang minta maaf tidak diunjuk maaf, sepanjang jalan berutuk ngatohi dia pula, lagi dosa pula, ini jadi gawe. Jadi kalau memang mau minta maaf, maka dengan tulus, harus ikhlas. Dia nak ngenjuk dengan tidak, jangan jadi katawan lagi. Ini Ustaz Muhammad Ali masakan punya kesalahan dengan aku masih sulit nak maafkan beliau ini karena ngatohi aku kemarin tuh master alam gaib masakan gitu ya.
sedangkan beliau adalah SAG, sarjana alam gaib. Ya. Jadi minta maaf, aku belum galak ngajak maaf, masih sakit nian sampai ke hati, ke dalam ini. Beliau sepanjang jalan balik dengan Om Ape merutuk aku, uji kiai, uji ustad, maaf beda galak lah, laju dosa lain. Jadi artinya kalau sudah kita minta maaf, terserah dia mau memberikan maaf, jangan jadi katakan lagi, jangan jadi rutuan lagi, ya. Karena apa? Tentu orang yang meminta maaf punya bagian kebaikannya, dan orang yang memberi maafkan pun punya kebaikannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi di dalam kitab ini disebutkan, sebagian ulama menafsirkan musyahin ini siapa? Munafiqun syarirun yab'atsu syiqaq. Seorang munafik yang jahat, yang kerjaannya senang membuat pertikaian. Ini senang ngadu domba. Bukan cuma orang yang tidak mau selesai dari pertikaian, tapi orang yang senang mengadu domba, ya. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang yang senang memecah belah. Apalagi, ya, termasuk seandainya kita mendengar cerita yang fakta antara dua orang yang bermusuhan, satu menjelekkan ini, satu menjelekkan ini, jangan kita ceritakan aslinya kepada siapa? Kepada orang yang dijelekkan, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hati-hati dengan sikap musyahin, tidak diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, di mana Rasulullah juga bersabda yang sama, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah mentilik kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li ibadihi, Allah ampuni dosanya, illa snain, kecuali dua orang. Siapa dua orang ini? Musyahinin wa qatilin nafsin, orang yang bertikai dan orang yang membunuh jiwa, baik bunuh dirinya atau bunuh orang yang lain. Ini saya baru dapat berita lagi, nenek-nenek, kakek-kakek memperkosa cucungnya dewek sampai kemaluannya robek. Di manalah otak nenek ini? Ya, masya Allah. Maka ibu-ibu, ya, ini awas, kita jangan sampai di bulan Sya'ban ini tergolong dua hal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan satu riwayat dari Imam Baihaqi sebelum saya menyebutkan bagaimana para ulama menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Nabi bersabda, atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril, faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, hei Muhammad, malam ini malam lailatul nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa'u minan nar, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala malam tadi membebaskan sekian banyak orang dari api neraka. Mudah-mudahan yang duduk di sini termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Ya. Berapa banyak? Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sebanyak jumlah rambut yang ada, jumlah rambut kambing milik Bani Kalb. Jadi sikok kambing baik, bulunya lah banyak, ya. Nah, kalau sudah sebanyak itu Allah membebaskan orang dari api neraka, jangan sampai dari jumlah yang banyak tadi Bang Amrullah tidak termasuk. Jangan sampai dari jumlah yang banyak tadi, ya, Kak Buyung tidak masuk. Kalau tidak terdaftar dari yang dapat minyak goreng tidak masalah, ya. Ngapa lagi Bang Bakhtiar nuduh aku milu ngantri? Ibu-ibu nih dari tadi tidak selesai ngomong, ini urusan minyak goreng lain ini, ya, ya. Tuh,
Jangan sampai malam tadi Allah membebaskan orang dari api neraka sebanyak ida, Kak Tegi tidak masuk bagian, ya. Apalagi Fahmi yang ngomong ini, kalau ada yang tidak kebagian kopi sama teh pagi ini tidak jadi masalah, ya, tidak usah rebutan. Tapi jangan sampai malam tadi yang duduk di sini tidak termasuk orang yang dibebaskan. Kalau istilah polisi itu apa namanya? Bukan yang pemutihan, pemutihan pajak, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ini. Amin. Wala yamurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahinin. Tapi lagi-lagi kategori orang yang tidak masuk dari jumlah dibebas dari api neraka tadi siapa? Musyrik, musyahid. Orang musyrik, orang yang tidak mau selesai bertikai. Wala ila qati'i rahim, dan Allah tidak akan lihat orang yang memutus silaturahim. Siapa rahim kita ini? Adik kita, ayu kita, ya, kakak kita, mamang kita, bibi kita, orang-orang yang punya hubungan darah. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang masih tidak seteguran dengan kakaknya dewek hanya gara-gara sertifikat tanah. Hati-hati wahai yang berkakak, yang berbibi, yang bermamang, yang berwa, ya, hati-hati. Kalau ini masih malam tadi tidak termasuk wong yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Hati-hati. Apalagi berebut adik-beradik gara-gara rebutan minyak goreng kemarin. Ngapa lagi nak minyak goreng terus aku. Wala ila aqi walidayhi, dan orang yang tidak dilihat oleh Allah siapa? Orang yang durhaka dengan wong tuanya. Ya, wala ila mutmini khamrin, orang yang tidak bisa lepas dari minuman khamr. Para pemabok tidak masuk dalam kategori pembebasan dari api neraka kalau dia tidak segera menyelesaikan diri, ya. Narkoba termasuk. Yang lucu di negeri kita ini, narkoba dilarang keras-kerasan, tapi minuman khamr biasa-biasa baik. Padahal narkoba sama minuman keras itu adik beradik. Kakak utamanya minuman keras, ya, baru keturunannya tuh narkoba, ya. Siap-siap be Om Ape kalau aku ngomong mainnya urusan Om Ape kalau aku dipanggil wong sebelah, ya. Nih, awas, hati-hati, ya. Bu, Pak, berbakti kepada orang tua tuh tidak putus walaupun wong tua kita udah meninggal. Banyak orang yang tidak sadar dia durhaka dengan wong tuanya walaupun wong tuanya udah meninggal. Apa contohnya? Dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Yang tidak pernah mendoakan wong tuanya yang sudah meninggal dunia itu anak durhaka. Ada hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abaqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Apakah masih tersisa kami berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal dunia? Naam, kata Nabi. Apa salah satunya? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan kedua wong tuanya dan memohon ampun. Ini kadang-kadang kita jadi wong tua cak kionian ngancam anak kita, awas kau jadi anak durhaka, awak kita dewek durhaka, ya. Tidak pernah kita mendoakannya. Maka mudah-mudahan yang sholat ini mendoakan wong tua. Apalagi kalau ada anak sampai tidak sholat wajib, tidak melaksanakan perintah wajib, itu lebih durhaka lagi. Maka jangan heran banyak ustadz yang ceramah, hei anak perempuan yang gadis, yang cantik, yang montok, yang seksi, kamu yang membuka aurat itu sama saja durhaka dengan orang tua, ya. Tuh, hati-hati ibu-ibu, ya. Kita ini kadang-kadang dah
Selain itu apa? Menyambung silaturahim yang sudah disambung oleh orang tua kita. Yang ketiga, yang berikutnya apa? Terakhir hadis itu, ikramu sadiqihima, kawan-kawannya yang dulu kita harus muliakan. Ya, kawan-kawan wong tua kita dulu. Kita dekatkan, kita akrabkan. Ngapa dekat dengan dia nih? Ini kawan wong tuaku. Maka pernah kami ceramahkan, saya ketika baru balik dari Yaman dinjuk list namo, disuruh berkunjung. Kenapa? Inilah keluarga ayah di Lubuk Linggau. Ayah nih wong Banten, ndak katik dulur di sini nih. Ya, yang ada ini dulur-dulur inilah. Tuh, ini dak. Pokoknya anak itu tidak dikenali dengan siapa-siapa. Makanya hati-hati ibu-ibu. Ya, hati-hati. Oke lah, hadis tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban ini banyak nian. Aku cuma nyebutkan 3-nya baik. Tapi yang pasti hadis tentang Nisfi Sya'ban ini ulama tetap berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya saya akan mengutip beberapa ungkapan ulama tentang menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Karena ada juga beredar video-video yang menentang untuk apa? Untuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, Fahmi tidak baca bantahnya kecuali mengutip beberapa ungkapan ulama-ulama. Ya, terserah kamu nak milu yang mana. Ya, nak milu Om Apek laju. Ya, nak milu Kak Buyung laju. Ya. Baik. Waqad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz annahu kataba ila amilihi bil Basrah. Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz? Seorang pemimpin besar. Umar bin Abdul Aziz ini Pak memimpin tidak terlalu lama, kalau tidak salah cuma 2 tahun lebih, dan dia ini salah satu cucunya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Di zamannya nyari penerima zakat sulit. Aku ulangi lagi, nyari penerima zakat sulit, tapi di zaman sekarang walaupun tidak berhak menerima zakat, terdaftar namanya penerima zakat. Ya, siapa apa beliau menulis kepada pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, petugas-petugasnya, alaika bi arba'i layalin minas sunnah fa inna allaha yufrighu fihinna rahmah ifragan awwala lailatin min Rajab wa lailatin nisbi, ya, wa lailat awwala lailatin min Rajab wa lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatal fitri wa lailatal adha. Tuh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada karyawannya, Pak, engkau harus perhatikan 4 malam, di mana 4 malam ini Allah, apa bahasanya tuh ya, ini kalau bahasanya ini mubalaghah, mengosongkan rahmatnya, menghabis-habiskan rahmatnya sehabis-habisnya untuk hamba Allah. Apa yang pertama? 1 malam 1 Rajab. Tuh, malam apa? 1 Rajab. Yang kedua apa? Malam nisfi min Sya'ban. Yang ketiga kapan? Malam Idul Fitri. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Malam Idul Adha. Saya ulangi lagi, 4 malam tadi apa Bu? Yang pertama 1 Rajab. Yang kedua apa? Malam nisfu min Sya'ban. Yang ketiga apa? Malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. Maka di tempat kami belajar di Tarim, malam Idul Fitri itu diisi dengan ibadah, bukan dengan hura-hura. Ini kadang-kadang takbiran sampai buka baju. Nah, ya, cucung siapa lah tuh kira-kira? Jangan-jangan cucung Pak Bakhtiar itu, ya. Oh, bunyi mulutnya bunyi takbiran, tapi bajunya berbuka, ya. Nah itu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin. Ada 5 malam, kata Imam Syafi'i, yang doa di malam itu dikabulkan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i tadi berapa? Ada 5 malam yang berdoa di dalamnya dikabulkan oleh Allah. Apa? Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah.
Nah, ini malam Jumat nih berdoa dikabulkan oleh Allah, tapi berbagi, ada waktu doa, ada waktu yang lain, ya. Wal idain, malam dua Id, Idul Fitri, Idul Adha. Wa awwal Rajab, malam 1 Rajab, wa nisfi Sya'ban, dan malam nisfi Sya'ban. Lailatul Jum'ah wal idain wa awwal Rajabin wa nisfi Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Nah, ibu-ibu, ini 5 ini berdoa yang banyak, walaupun doa yang kita panjatkan itu tidak terikat dengan 5 malam ini, malam kapan baik. Tapi Imam Syafi'i memberikan kita apa? Targhib, memberikan kita apa? Motivasi untuk apa? Untuk malam tadi itu banyak berdoa kepada Allah, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih boleh lanjut tak ini? Ya, oke, baik. Masih lama. Bapak-bapaknya lah nengok meja makan terus dari tadi. Waruwiya an Ka'bin, diriwayatkan dari Ka'ab, inna Allah Ta'ala yab'athu lailatan nisfi min Sya'ban Jibril alaihi salam ilal jannah faya'muruha an natazayyana wa yaqul inna Allah Ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi adada nujumis sama' wa adada ayyamid dunya wa layaliha wa adada waraqis syajar wa zinatal jibal wa adadar rimal. Ibu-ibu, ini diriwayatkan dari Ka'ab, bukan Nabi yang bersabda, tapi dia yang berkata. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab? Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban mengirim malaikat Jibril ke surga, lalu disuruh malaikat Jibril ini apa? Untuk berhias, untuk berhias. Lalu berkata, apa katanya? Innallaha Ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerdekakan pada malam hari ini hamba-hamba Allah sebanyak berapa? Jumlah bintang di langit, jumlah hari-hari di dunia dan malam-malamnya, sejumlah sebanyak dedaunan yang ada di dunia, dan seberat setimbangan gunung-gunung yang ada di dunia, dan sejumlah pasir-pasir, ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan kita ini setiap malam Lailatul Nisfi min Sya'ban kita perhatian untuk ihya, untuk menghidupkan malam-malam ini semua. Ibu-ibu, ya, ini sebagai penutup kajian saya akan ungkapkan ucapan Imam Ibnu Taimiyah dari Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, sebelum saya baca, pasti orang bertanya, ngidupnya dengan apa, Ustaz? Dengan ibadah yang kita tahu, tahajud, ya, kemudian apa? Doa, kemudian apa? Sholawat, kemudian apa? Baca Quran. Yang senang baca Yasin, baca Yasin. Yang tidak hafal baca Yasin, Qul huwallahu ahad. Yang tidak hafal Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah sepanjang malam. Al-Fatihah sepanjang malam tidak hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tidak hafal, mati baik. Lah berdeman pula, Bismillahirrahmanirrahim lagi tidak hafal. Laju apa gawe hidup di dunia ni lah umur 60, Bismillah lagi tidak baca, ya. Tapi kalau cungkripit apal nian, ya. Bagaimana dengan sholat malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Ini kan ada orang-orang yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Nah, ini saya akan ungkapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini imam yang paling kencang, yang membantah-bantah. Nah, sekarang kita tengok, ya. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, wa amma Lailatul Nisfi min Sya'ban faqad ruwiya fi fadliha ahadits wa athar wa nuqila an ta'ifatin min salaf annahum kanu yusalluna fiha. Ibu-ibu, malam Lailatul Nisfi Sya'ban sudah banyak riwayatnya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah beda membantah tentang kemuliaan apa? Malam Nisfi min Sya'ban. Bahkan diriwayatkan dari beberapa kelompok salaf kalau mereka melaksanakan sholat khusus pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Fa salatul rajuli fiha wahdahu
maka salat seseorang ya sendirian qad taqaddamahu fihi salafun walahu fihi hujjatun fala yunqaru mislu hada. Salat orang sendirian apa? Telah mendahulinya para salaf-salaf dulu dan tidak ada hujjah yang harus mengingkarinya. Jadi bapak-bapak, kalau malam tadi ada salat sunnah nisfi min Sya'ban menurut Imam Ibnu Taimiyah tidak jadi masalah, karena orang salaf dulu juga melakukannya, tidak ada hujah untuk mengingkarinya. Hanya saja ada ulama yang berbeda pendapat makmano kalau dibuat berjamaah. Tuh ibu-ibu, sholat berjamaah ini sudah ada yang jelas. Sholat id apa, sholat sunnah yang berjamaah, sholat istisqa, sholat apa lagi yang sudah sunnah berjamaah, sholat kusuf, sholat khusuf. Kalau sholat yang lain, tahajud boleh tidak berjamaah? Boleh, tapi tidak sunnah. Oh bid'ah. Oh tuh di Masjidil Haram 10 malam terakhir tahajud berjamaah habis taraweh. Apa tidak bid'ah itu? Coba siapa yang nak ngomong bid'ah itu? Ayo bid'ah lah. Itu tidak bid'ah itu tuh. Sholat tahajud berjamaah di Masjidil Haram. Sholat sunnah itu boleh berjamaah tapi tidak disunnahkan. Yang disunnahkan apa? Sholat tahajud, sholat duha itu sholatnya disunnahkan sendirian. Nah, panjang makolahnya saya singkat saja sampai di sini. Ya, saya singkat saja malam di sini. Kenapa? Panjang makolahnya. Hanya saja kalau ada orang yang menentang tentang malam khusus Lailatul Nisfi min Sya'ban, ibu-ibu jawab saja dari ungkapannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau seandainya ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Kenapa? Di sini banyak ulama-ulama Syam yang sangat merasakan penting menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, termasuk siapa tadi yang kita sebut namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum nak malam apa baik, walaupun malam ini bukan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, walaupun lusa bukan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, hidupkan malam-malam itu dengan apa? Dengan doa dan ibadah, bukan dengan nonton sinetron India, ya. Bukan cuma nonton sepak bola, Kak Buyung, taubatlah. Ini kalau nonton bola tahan sampai bermalam-malam, gorengan dibeli galau. Inilah yang habis minyak goreng ini, ya. Yang galak begadang malam nonton. Ya, baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Mari kita berdoa kepada Allah dan rowahan. Nah ini tidak buat kesinggung dikit rowahan ya, sebelum doa. Kemarin menjelaskan tentang masalah rowahan. Rowahan itu setelah saya pergi ke referensi, rowahan itu nama bulan ke-8 menurut wong Jawa. Nah bulan Sya'ban ini bulan ke-8. Ibu-ibu, isi bulan rowahan kita ini banyak orang tuh satu bagi makanan. Baik tidak bagi makanan ini? Baca doa, baca Quran, ada penceramah. Yang paling pentingnya ada penceramah biar aku dapat jadwal. Ini yang paling penting ini. Ini jangan hilang ini. Ya. Kalau hilang rezeki Ustadz Muhammad Ali hilang ini. Dah. Ada penceramah, ada yang memotivasi kita. Tidak jadi masalah. Ya. Bahkan ada yang sendirian atau mengundang orang lain, ada yang membagi makanannya, dan juga termasuk yang dilakukan oleh kita nih ziarah kubur. Ziarah kubur di hari kapan baik, di bulan apa baik boleh. Cuma adat wong kita menjelang Ramadan biasanya mau ziarah kubur. Lakukan, semua itu tidak diingkari oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jadi masalah tuh kalau rowahan isinya sesuatu yang diingkari oleh Allah. Ayo kita rowahan ini berjudi dulu kita, ya, mabok dulu kita, ya, mumpung belum Ramadan. Nah, kalau isinya segala macam kemungkaran, inilah yang ditolak oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli